Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللذ والعافية وصلاح العاقبة. maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Tsumma ila sahibu syarha Imam Kiai Saleh bin Umar Darat rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Syarah Hikmah ke 105. Qayyadat ta'ati bi a'yanil awqad kaila yamna'aka anha wujudu tashwif wa wasa'a alaikal waqta kaila tabqalaka khissatul ikhtiyar. Artinya Allah mengikat, membatasi ketaatan dengan menentukan waktu
agar sikap suka menangguhkan tidak merintangimu untuk mengerjakannya. Dan Allah memperluas waktu ibadah agar tetap ada peluang bagimu untuk memilih. Itu makna terjemahnya. Maka yang dimaksud dengan menentukan waktu dan memperluas waktu itu maksudnya terbagi perbuatan ibadah yang kita kerjakan pada dua macam. Yang pertama wajib dan sunnah. Apa itu wajib? Wajib adalah apabila Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, menuntut kita mengerjakan sesuatu, dan tuntutan mengerjakan itu disertai dengan ancaman apabila meninggalkannya, maka tuntutan yang seperti itu namanya wajib. Apabila Allah menuntut kepada kita mengerjakan sesuatu, namun tuntutan itu tidak disertai ancaman, maka itu namanya sunnah. Maka perintah untuk melaksanakan kewajiban itu dibatasi oleh Allah hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Begitupun terkadang ada ibadah-ibadah sunnah yang waktunya juga dibatasi. Artinya dibatasi itu di luar waktu itu kamu nggak bisa mengerjakannya lagi, gitu loh. Jadi waktunya dibatasi pada waktu yang tertentu. Seperti sholat fardu punya waktu yang tertentu. Subuh jamnya tertentu, zuhur jamnya tertentu, asar tertentu. Kalau kamu ngerjain di luar waktunya gimana? Nggak boleh, haram. Dituntutan mengerjakannya ada di dalam waktu. Begitupun puasa Ramadan ada waktunya, zakat fitrah ada waktunya, zakat mal ada waktunya, haji ada waktunya. Artinya Allah menentukan ibadah-ibadah itu pada waktu tertentu saja. Begitu pula ibadah sunnah ada juga yang dibatasi pada waktu-waktu tertentu, seperti tahajud, zuha. Duha waktunya tertentu. Tahajud, kamu kalau tahajud jam berapa? Kalau subuhnya jam 7 berarti tahajudnya ya setengah 6 lah ya. Ibadah sunnah lainnya tahiyatul masjid juga dibatasin tuh. Kamu nggak boleh masuk musola tahiyatul, masuk rumah tahiyatul, gitu loh. Jadi harus ya ketika masuk masjid baru mengerjakan tahiyatul. Jadi ada waktu yang tertentu.
Maka Allah membatasi semua perintah itu pada waktu tertentu itu agar kalian tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakannya. Karena sifatnya nafsu itu cenderung suka menunda-nunda waktu untuk mengerjakan sesuatu yang berat baginya, dan suka memperpanjang angan-angan dengan membisikkan bahwa tenang saja, umurmu masih panjang. Artinya seringkali kita itu menunda-nunda untuk mengerjakan sholat. Diperintah sholat zuhur, lagi asik main PS. Jawabannya apa? Bentar lagi. Jangan main PS lah yang nggak karuan. Adzan duhur masih megang obeng, tangannya kena oli bengkel. Begitu adzan jawabnya apa? Bentar lagi. Ada begitu ada? Hah? Gak ada. Oh di sini on time ya. Adzan lagi di warung jualin. Gitu adzan, tanggung, tinggal berapa orang lagi lah jualin. Adzan terus begitu tuh, karena nafsu itu kerjanya seneng nunda. Kenapa kok ditunda-tunda? Kenapa? Karena berat. Coba nafsu ikut asik di dalamnya, gak bakal ditunda. Karena nafsu kita berat mengerjakannya, maka ditunda. Coba ada bel tet, waktu terima duit. Oh, biarpun tangannya oli, cuci, ya. Lagi jualin, antri tet, gantiin, penting sayang. Kenapa? Nafsu cocok, bukan duit, bukan, nafsunya cocok. Kalau orang alimnya digituin kebalikannya, ngambil duit, tar aja. Nafsunya nggak cocok, gitu loh. Giliran sholat adzan cepet dia. Kenapa? Nafsunya cocok. Jadi yang bermasalah itu nafsu kita cocok apa enggak sama kegiatan itu. Kalau cocok mesti cepet. Ada yang menghalangi juga digibeng, lu jangan ribut. Kenapa? Cocok nafsunya. Nah yang repot nafsunya nggak cocok. Kalau nggak cocok jadinya apa? Berat. Adzan subuh, bantal sama bangun, milih mana? Kenapa? Nafsunya cocok. Kalau sholat nggak cocok, jadi berat. Ketika berat, apa jawabnya? Bentar lagi. Bukan malas, bukan. Bentar lagi. Kayak anak kamu lah, kamu suruh, nak beliin gula nak. Lagi main apa? Jawabnya apa? Bentar. Lagi nonton sinetron, suami manggil, mak bikin kopi. Jawabnya apa? Bentar. Nggak tahu lagi nih sinetron apa? Akhirnya stop. Nafsunya, kalau nggak cocok nafsunya berat. Masalah gitu loh. Jadi kenapa ada seseorang suka nunda-nunda sholat, nunda-nunda mengerjakan perintah? Alasannya karena nggak cocok sama nafsu. Ketika nafsu
itu berat untuk mengerjakannya, pasti akan menunda-nunda. Ini nunda-nunda ini udah jelek, ditambah lagi sama nafsu apa? Setan bisikin, kan umur kamu masih panjang, bentar lagi kan bisa. Yang tahu siapa umur kamu masih panjang? Kamu bisa mastiin waktu duhur kamu sampai kepada asar, bisa mastiin? Kepanjangan lah. Waktu maghrib kamu sampai isya, bisa mastiin kamu? Tapi setan bisikin, gampang, tar aja. Kenapa? Waktunya masih lama, umur kamu kan masih panjang. Jadi penyebab ditunda-tundanya sesuatu adalah nafsunya masih nafsunya kurang cocok. Nah terus Allah membatasi kenapa? Biar nggak kebablasan. Maka Allah batasi zuhur 3 jam, asar 3 jam, maghrib 1 jam, isya banyak jam lah pokoknya lah. Dia paling senang waktu isya kan, si panjang inilah, Allah batasin biar kamu nggak kebablasan. Kenapa? Apabila nafsu itu diberi pilihan untuk ibadah, maka seumur hidup kamu nggak akan ibadah. Andai. Subuh itu dari 4:30 sampai jam 12 siang. Andai nih. Ente milih jam berapa? Jam 4:30 sampai jam 12 siang waktu subuh. Kamu milih sholatnya jam berapa? Berapa? Sore. Mas sore gimana sih? Ya, andai maghrib itu jam 6 sampai jam 6 lagi, kamu milih maghrib jam berapa? Itu loh. Itu hikmahnya Allah membatasin zuhur 3 jam, biar kamu enggak kebablasan. Parah. Begitu lihat 2:30, waduh cepet. Kenapa? Kenapa begitu sudah akhir cepet-cepet? Kenapa? Takut diazab. Jadi sholatnya kita itu kelasnya masih takut siksaan, bukan sholatnya karena mencari ridhonya Allah, bukan, bohong. Belum kelasnya kamu. Buktinya apa? Kalau jam 3, setengah 3 kamu belum sholat, mesti buru-buru, takut ketinggalan waktu. Emang kalau habis kenapa? Wah haram, disiksa saya. Takut ya. Ya. Jadi Allah membatasi waktu biar kita nggak kebablasan. Kalau Allah nggak membatasi, gimana? Nanya nafsu nih. Kayak apa contohnya? Contohnya kayak apa? Haji. Berapa banyak di Mekah orang sampai tua belum haji? Tinggalnya di Mekah, Ka'bah nyolok mata. Begitu haji, tahun depan aja. Allah nggak batasin tuh. Berapa banyak orang kaya yang sudah punya duit? Kenapa? Allah nggak batasin. Oh, haji batasnya umur 40. Nggak ada. Sekarang aja.
Pemerintah batasin umur 65 nggak boleh haji. Yang batasin siapa? Pemerintah. Maka kamu untung dibatasin. Sengaja umur kamu biar 65. Gua nggak boleh haji pemerintah. Dari kemarin kemana aja loh. Sengaja. Itu nafsu, tahu nggak? Jadi kamu harus kenal nafsu kamu. Bagaimana tindakannya menghalangi kita selalu untuk ibadah kepada Allah. Andai kamu nanya sama nafsu, nanya nih, ini sekarang enaknya ngapain? Nggak bakal ngajak ibadah, nggak bakal. Nafsu sudah gila itu begitu. Hah? Kalau nafsu kita masih nafsu amarah, maka ngajaknya mesti nonton TV aja, lihat WA aja. Apalagi kita yang enak ke puncak aja jalan-jalan makan. Nggak ada nafsu. Ngapain? Ziarah aja kalau Batang yuk, nggak ada. Itu nafsu udah ningkat, itu sudah nafsunya sudah nafsu lawamah, mutmainnah. Sudah mulai naik tuh. Kalau diajak maksiat malah nggak mau, itu nafsu naik. Kalau nafsu kita cepet, nggak usah pakai cepet. Ya, jadi kalau kita ngukur apabila nafsu diberi pilihan untuk ibadah, Allah nggak batasin, seumur hidup kamu nggak bakal pergi ibadah. Karena itulah Allah membatasi pada waktu tertentu saja, tidak pada sepanjang waktu. Kalau sepanjang waktu, umpama zuhur waktunya 40 tahun. Ya udah, kamu nanti kurang 39 tahun, nah baru kamu sholat. Dikit lagi kurang setahun nih, baru sholat. Itu namanya nafsu. Jadi entar itu memang kerjaannya nafsu. Kenapa kok entar? Berat. Kalau nggak berat, cepet. Jadi kalau kamu kok tiba-tiba nih nafsu diajak ibadah cepet, kamu harus curiga. Ada apa lo? Tumben-tumbenan lu subuh-subuh bangun mau ngajakin gua sholat. Oh ternyata kalau gua sholat di rumah ketemu bini nagih duit belanja, mending ke masjid aja lah. Nah, cepet tuh. Ya, cocok nafsunya. Ini kalau enggak ke masjid, ketemu bini nagih duit, udah bangun cepet. Wah, mau dia. Tapi kalau murni ibadah berat. Style baker. Diriwayatkan bahwa sebagian dari siksanya ahli neraka adalah menunda-nunda ibadah sampai waktunya habis. Parah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau diberi hidup pada pagi hari, maka janganlah beranggapan akan hidup sampai sore hari. Ambillah kesempatan pada waktu sehat sebelum datang waktu sakitmu. Ini pendeknya angan-angan Nabi, pendek banget. Nabi kalau makan, kata Nabi, jangan panjang angan-angan. Kalau kita kan panjang angan-angan, umurnya masih panjang, tar aja. Nabi enggak. Nabi kalau makan dikunyah yang di mulut sampai halus. Ininya enggak nyiapin lagi. Kalau ente
Ini belum halus belum? Itu tuh. Ini udah siap. Ini belum masuk. Ada begitu? Coba. Saking pendeknya angan-angan Nabi. Nabi kalau makan menunya satu. Kalau gulai ya gulai aja. Kalau jangan sop ya sop aja. Kalau tempe ya tempe aja. Kalau ente penuh tempe, sop, ikan laut, kerupuk, kil. Nasinya nggak kelihatan. Makan sampai bingung. Kita begitu tuh. Nabi angan-angannya begitu pendek. Kata Nabi, saya ada seorang sahabat Nabi. Ketika suatu hari dia beli seorang budak, tapi belinya ngutang 1 tahun. Ngutang 1 tahun. Nabi diceritain, ya Rasulullah, kemarin si Anu habis beli budak ya Rasul. Oh wajib, tapi ngutang ya Rasul setahun. Insya Allah panjang banget angan-angannya, kayak bisa hidup setahun lagi untuk bayar utang. Saya nanya, kamu kalau kredit motor berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun. Kalau kredit rumah berapa tahun? 12 tahun, Masya Allah. Angen-angennya bukan panjang lagi, itu mah meteran. Nah, dibatasinya waktu-waktu ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu bisa menentukan. Orang biasa beribadah pada waktu sehat. Jika dia sakit, akan tetap ditulis oleh Allah amal-amal baiknya. Maka kata Nabi, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu. Kenapa? Kalau waktu sehat kita pakai ibadah, kita pakai untuk taat, kita pakai untuk melakukan aktivitas kepada Allah, maka ketika kita sakit, semua aktivitas itu tetap ditulis. Kamu kok biasa kalau pagi subuhan ke masjid, tiap pagi masjid, subuh masjid. Begitu sakit nggak bisa ke masjid, tetap ditulis kamu sholat berjamaah di masjid. Biasa ikut yasinan kalau malam Jumat, karena sakit nggak bisa hadir, terus tetap ditulis pahala yasinan. Kan enak. Kadang ada orang-orang yang nggak ngerti ini, begitu sakit ngeluh, ya Allah, kapan sehatnya ya Allah.
pengen subuhan ya Allah. Udah lama di rumah doang nggak bisa subuhan. Goblok apa goblok itu? Hah? Orang nggak ngerti begitu. Padahal dia sakit pahala subuhnya tetap ditulis oleh Allah. Asal dia tidak mengeluh, dia nerima, dia sabar pada pemberiannya Allah. Pahala sabarnya dari menerima sakit lebih besar dari subuhan 70 kali. Itu mikirnya subuhan aja. Yasinan. Saya kan kalau Jumat ya saya yasinan di kampung. Ini udah berapa lama saya sakit nggak pernah ikut yasinan. Ya Allah, gue sembuh pengen ikut. Dikira pahala yasinannya berhenti karena dia nggak bisa hadir. Padahal kebiasaan yang telah dia lakukan tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia sabar menerima ujian yang Allah berikan. Sakit sabar, ya Allah, terima ya Allah. Nabi Ayub alaihissalam sakit berapa tahun? 18 tahun. Nah, yang biasa dikerjakan Nabi dengan yang biasa kita kerjakan banyak mana kira-kira? Kok ya nggak ngeluh ya Allah, saya ketinggalan ketinggalan enggak. Tenang-tenang aja Nabi Ayub. Ya? Karena tahu pahala sabar itu nilainya lebih besar dari ibadah yang kamu kerjakan. Anak kamu sakit, kamu sabar ngerawat, nerima. Itu pahala sabarnya kamu nerima anak kamu sakit itu kalau dihitung pahala, Masya Allah. Sampai-sampai kamu akan ngomong sama Allah, ya Allah, Bu jangan sembuh anak saya ya Allah. Saking besarnya pahala sakit. Karena kamu kan nggak tahu besarnya pahala. Jadi bocah sakit ya Allah, Bu sembuh langsung. Sibuk saya ngurus ya Allah. Saya mau ke sana, saya mau ke sini. Padahal itu pahala sabar ngurusi anak sakit itu nilainya lebih besar dari ibadah yang kamu lakukan. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini orang-orang hebat semua. Tiap hari doanya ya Allah husnil khotimah, ya Allah husnil khotimah. Begitu matinya dibunuh. Ada yang mati ditusuk pedang, ada yang mati dipukul, mati diracun, mati dikeroyok. Kalau urusan kabul doa sama doa ente, kabul mana sama mereka? Kabul ente ya? Hah? Kalau urusan kabul doa maksudnya, mereka doa juga ya Allah bi husnil. Tapi kok matinya masih kenapa? Allah letakkan nilai sabar. Maka nilai sabar itu menaikkan derajatnya luar biasa. Matinya menahan rasa sakit, sabar menerima ujiannya Allah. Itu nilai sabarnya itu menaikkan derajatnya. Bukan orang alim kok matinya begitu. Gimana? Ada yang matinya enteng, lagi tidur nggak bangun lagi, ada? Pengen kamu? Enggak. Kamu pengen yang pakai rasa sakit
Apa yang nggak pakai rasa sakit? Ada yang lagi makan batuk mati, enteng aja. Ada yang lagi naik sepeda kelilipan mati, kelilipan nabrak kontainer mati. Itu loh maksudnya. Jadi ada yang meninggal gak pakai rasa sabar, ada yang pakai rasa sabar. Orang-orang yang punya nilai ibadah ketika dia sehat, maka sakitnya juga ditulis ibadah yang biasa dia lakukan. Jadi kamu gak usah khawatir. Maka biasakan ibadah yang banyak di waktu sehat. Ya, jangan sampai nanti nilainya malah kita menganggap waktu saya sehat nggak ibadah, waktu sakit pingin ibadah, ya Allah, pengen subuhan, ya Allah. Ini bohong. Begitu sehat nanti waktu sehat mono nggak pernah ngaji, begitu sakit ya Allah pengen ngaji, ya Allah. Kalau sehat mau ngaji, ya Allah. Sehat beneran. Yang ngaji sekali, habis itu makanya dulu bawa sering kalau ada anak santri yang datang, doain lagi paceklik, kerjaan berhenti, suruh ganti, namanya kontrak tahun kali. Mudah-mudahan lo gak dapat kerjaan. Kok begitu lalu mau ngaji, coba lo punya kerjaan gak bakal ngaji. Sibuk sono, sibuk, untung lu dipecat jadi mau ngaji. Mudah-mudahan lu dapat kerjaan tahun depan, jadi ngajinya setahun. Ya, jadi gunakan waktu sehat untuk beribadah. Ada perkataan ulama, apabila engkau mencari dunia, maka berpikirlah seakan kamu akan hidup selama-lamanya. Ya. Apabila mencari akhirat, seakan-akan akan mati besok. Kun fid dunya ka'annaka kun fi akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau urusan dunia gampang, gitu loh maksudnya. Ini ada apa? Gampang. Kalau urusan akhirat cepat. Kenapa? Seakan-akan gak ada waktu lagi untuk ditunda. Kamu suka dengar perkataan itu? Pernah praktek? Pernah? Enggak? Lah buktinya masih entar. Asal mau sholat tak. Berarti apa itu? Dibalik. Kalau untuk urusan akhirat seakan-akan masih panjang. Urusan dunia besok mau mati. Kadang ada orang punya uang 1 juta. Gimana caranya hari ini habis? Gak usah dihabisin, besok enggak harus habis. Kayak besok mau mati. Seringkali keadaan kita dibalik. Padahal maksudnya perkataan ini adalah agar kamu ngurusin akhirat jangan ditunda-tunda. Kalau urusan dunia boleh ditunda. Maka lihatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan waktu tertentu untuk ibadah dan memperpanjang waktunya itu agar kita bisa punya beberapa keuntungan. Apa di antara keuntungannya? Yang pertama, agar kalian bisa memilih kapan mau mengerjakannya. Apakah di awal waktu atau di tengah waktu
atau di akhir waktu. Jangan sampai keluar waktu. Gitu loh. Emangnya kenapa? Kalau kamu entar-entar sholatnya, terus kamu mati sebelum sholat, kamu dosa. Sama kayak orang haid, wanita yang mau haid, nunda waktu sholat. Tak ada tar. Kok tiba-tiba apa? Haid, hukumnya apa? Dosa. Kenapa? Dia menunda waktu. Kita terusin. Jadi di antara hikmahnya Allah memperpanjang waktu, menentukan waktu. Pertama untuk apa tadi? Menentukan waktu tertentu dulu. Untuk apa? Agar kamu nggak menunda-nunda. Nah, terus
udah ditentukan zuhur, asar. Zuhurnya diperpanjang sama Allah tuh 3 jam. Andai zuhur cuman 5 menit sholat, gimana kira-kira? Allah nggak perpanjang waktunya. Yang nggak sholat haram neraka. Kamu lagi boker ya bingung, kamu lagi kumpul sama harem bingung, kamu lagi makan bingung, nggak nyaman hidup kita. Gitu loh. Jadi yang pertama, Allah tentukan waktu tertentu biar kita nggak menunda. Lah, diperpanjang waktunya untuk apa diantaranya? Agar hidup kamu nyaman, hati kamu tentram, dan kamu diberi kesempatan untuk memilih waktunya sendiri. Saya mau awal waktu, kamu yang milih. Nah, kamu dapat pahala dari pilihan kamu itu. Terus kamu bisa memilih waktu agar apa? Kamu keluar dari keharaman. Zuhur masuk jam 12 lagi sibuk. Apa sibuknya? Terserah kamu lah. Sibuknya apa? Tapi jangan berkata entar. Caranya gimana? Caranya gimana biar gak dosa? Menunda waktu dan gak dosa, caranya gimana? Caranya ditakyin, dijelaskan. Saya mau sholat jam 2 gitu. Jangan entar, jangan dosa. Entar itu berarti kamu mengikuti kemauan nafsu karena lagi berat mengerjakannya. Kamu tahu nih, saya lagi sibuk nih, lagi dalam kerjaan, lagi makan, lagi di kamar mandi, lagi sama harem, lagi ada proyek. Saya mau sholat jam 1 gitu. Saya mau sholat jam 2. Lanjutkan kerjaan kamu. Ketika sebelum jam 2 kamu mati, gak dosa matinya kamu. Gitu loh. Ketika sebelum jam 2 kok kamu head, maka gak dosa kamu ninggalin sholatnya. Gitu loh. Kenapa? Sudah kamu takyin, sudah kamu tentukan waktunya. Saya mau sholat jam sekian. Tapi kalau modalnya cuma tar, begitu datang head, hukumnya dosa. Begitu kamu mati, dosa. Gitu loh. Jadi itu fungsinya jangan menunda-nunda waktu sholat, jangan mengentar-entar waktu sholat. Caranya biar nggak dosa, kamu tentukan waktunya. Apa mau di awal, apa mau di akhir, apa mau di qadha. Kebangetan lo memang. Udah kasih panjang, qadha aja lah, jadi syiah aja lo sekalian. Digabung 5 waktu sekalian jadi 1 gitu. Ya, agar kalian yang pertama hikmahnya agar kalian bisa menentukan kapan akan mengerjakannya. Yang kedua, agar kamu bisa mempersiapkan hati menghadap Allah. Ini pentingnya nih. Adzan, lagi sibuk, sibuk ini, hatinya belum mapan, maka bentar lagi lah jam 1 saya sholat. Kenapa? Sambil memapankan hati, biar hatinya tenang, tentrem menghadap Allah, baru sholat. Buru-buru langsung awal waktu langsung sholat juga nggak beres. Kenapa? Ketika hati kamu nggak bisa mapan, nggak lebih baik itu. Nah kalau di akhir waktu gimana, Bib? Baik malah, asal hatinya menghadap Allah. Jangan yang penting di awal waktu pakaian partai dipakai, pakaian bolong-bolong dipakai. Lu ngadep siapa? Oh yang penting awal waktu, Bib. Oh nggak begitu perintahnya.
Hati kamu diperpanjang itu agar kamu bisa menyiapkan hati yang beres. Allah yang kasih saya hidup, Allah kasih saya rezeki, Allah kasih saya tenaga, kesempatan, kasih saya nabi, sholat, ngadepnya Allah dengan beres tuh hatinya tuh, nggak langsung begitu aja. Nabi SAW bersabda, apabila datang waktu makan, maka makanlah dulu lalu sholat. Ente milihnya mana? Sholat dulu baru makan. Sok lu, sok. Kenapa? Makan dulu baru sholat agar hatinya tenang dikala sholat. Pas sholat makan, tak sholat dulu, makan begitu. Begitu Allah, kucing datang, aduh, kucing datang, ikan tinggal satu habis. Nanti nggak bakal khusyuk sholat yang mikirin ikan dimakan kucing. Jadi fungsinya biar hatinya tenang, gitu loh. Gak mikirin itu lagi mau dimakan siapa, kayak yang penting gua udah makan, gitu. Terus nyaman hatinya ngadep Allah. Jadi jangan sok-sokan, oh penting sholat dulu. Gak ada masalah lu mau sholat dulu boleh, lu yang penting hatinya tenang. Biar nggak masuk makanan kemari, dimakan dulu. Anak kamu makan, bini kamu makan, yang lain makan, kamu habis tuh. Dapatnya sayap akhirnya, paha habis, nggak bakal tenang nggak kan? Ya, jadi Allah udah memberikan aturan tuh. Nabi ngajarin begini yang terbaik, begini yang terbaik. Maka ibadah fardu nih, kamu dikasih tuntunan nih. Ibadah fardu itu yang terbaik itu dikerjakan dalam 4 aturan, 4 kategori. Yang pertama dikerjakan di awal waktu, itu yang terbaik. Di awal waktu. Yang kedua berjamaah, sudah di awal waktu ngerjainnya berjamaah. Yang ketiga di masjid. Beda-beda kan? Oh saya awal waktu tapi nggak berjamaah. Oh saya awal waktu berjamaah tapi nggak di masjid, gitu loh. Jadi kalau ini terpenuhi semua, itu sholat yang terbaik untuk kamu. Awal waktu berjamaah di masjid. Yang ketiga khusyuk. Apabila ada yang bertentangan antara 4 tadi, maka dahulukan kekhusyuan dalam ibadah. Dahulukan apa? Khusyuk. Gimana contohnya? Saya sholat awal waktu berjamaah di masjid, tapi nggak bisa khusyuk, nggak baik. Gimana biar kalau saya bisa khusyuk nggak di rumah, nggak apa-apa. Bisanya di rumah baru khusyuk, di rumah. Saya kalau berjamaah nggak khusyuk, nggak usah berjamaah. Yang penting karena khusyuk itu intinya, gitu loh. Bukan harus berjamaah, enggak, walaupun nggak khusyuk, oh nggak beres. Di 4 ini sempurna nih. Kalau bisa awal waktu berjamaah di masjid pula ditambah khusyuk, sempurna, gitu loh. Oh saya kalau di masjid nggak bisa khusyuk, di mana khusyuknya? Di rumah. Latihan khusyuk di rumah sampai bisa khusyuk baru ke masjid, gitu.
kembali ke masjid lagi. Oh saya kalau sholatnya berjamaah nggak bisa khusyuk, bisa sendirian. Oh saya kalau di awal waktu nggak bisa, akhir waktu nggak apa-apa, yang penting khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu mengerjakan sesuatu satu-satu, itu namanya khusyuk. Kamu kan kebanyakan pakai pepatah Indonesia. Satu dayung, 2, 3 pulau. Nah itu pepatah. Kamu begitu asal sholat mikirin kerjaan sekalian dong, bukan nanti selesai. Oh si anu begini, oh bismillahirrahmanirrahim. Sambil sholat mikirin ketukan hadroh, tek. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kan biar cepet habis sholat langsung bisa main, nggak khusyuk. Khusyuk itu apa? Satu-satu. Ketika lagi sholat ya sholat, yang mau masuk pikiran apapun kamu tunda. Tar bro, habis sholat lu gua pikirin. Utang masuk entar bro, token entar nih gua lagi mikirin soal entar, yang lain entar, itu baru khusyuk. Tapi kalau satu kerjaan kamu cabang-cabang nggak bakalan khusyuk. Cobalah ini ngetes. Kamu maku tembok Palu sambil mikirin utang, coba. Yang kenceng. Coba. Bisa kena tangan. Kenapa? Satu. Kalau orang bilang konsentrasi, mau konsentrasi, mau konsen uyah terserah. Yang penting satu, zikir satu. Artinya apa? Ketika zikir ya zikir, yang lain jangan dipikirin. Kita kan nggak seringkali satu kerjaan dicampur-campur. Makan sambil main HP, sambil lihat TV. Biar selesai semua. Tadi satu dayung. Itu pepatahnya siapa yang begitu itu? Jadi khusyuk itu satu. Kalau satu gimana? Pasti khusyuk. Gara-gara enggak satu. Orang sholat yang mestinya ingat Allah, ngadep Allah, pikiran ini masuk sambil dipikirin. Oh iya kalau si anu begini, jangan begitulah, begini aja. Yang sering kali apa? Kalau kunci hilang sholat. Oh di sono lupa naruh saya. Masuk tuh. Kalau enggak, maka kalau kunci hilang, kamu nggak usah lapor polisi, cukup sholat aja, ntar ketemu tuh. Oh di sono kuncinya, ngapain lapor polisi sekarang? Murah meriah. Imam Az-Zarruq berkata bahwa keluasan waktu sholat yang diberikan Allah itu agar kita mendapatkan keuntungan besar. Apa keuntungannya? Yang pertama, agar kita bisa bersegera ibadah. Orang yang udah senang ibadah langsung tuh waktu masuk cepet. Kenapa? Rindu ibadah pada Allah, rindu menghadap Allah, rindu untuk muwajah, rindu untuk sujud kepada Allah. Yang kedua, keuntungan besarnya apa? Ada waktu menunggu. Waktu nunggu itu pahalanya besar. Kamu sholat maghrib nggak keluar rumah, mau nunggu waktu isya, oh masya Allah, pahalanya luar biasa. Subuh kamu sholat nunggu waktu isyraq, luar biasa. Kalau wali-wali itu dulu isya sholat nunggu waktu subuh. Kayak kamu enggak? Belum. Hampir. Maka isyanya jam 3. Jadi sambil nunggu subuh begitu. Habis nonton bola tuh
baru isya, habis isya langsung subuh. Jadi waktu nunggu itu luar biasa pahalanya. Maka Allah jadikan waktu terpisah-pisah ada zuhur, subuh. Kenapa? Agar kita punya waktu menunggu. Maka menunggu itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, hati jadi tentrem. Kok tentrem? Lagi makan, adzan, bentar lagi habis makan saya sholat. Tentrem tuh, enggak, habis waktu berbelanja, enggak enak hatinya. Lagi kerja, Allah perpanjang tuh waktunya. Habis ini baru sholat. Lagi kumpul sama Arif yang paling berat tuh, adzan. Aduh, ini kalau langsung sholat, repot lagi udah. Harus mandi dulu, harus. Tapi Allah kasih jeda. Oh, masih ada waktu. Tentram hidup kita, gitu loh. Kamu nggak diburu-buru, kamu nggak kayak robot jadinya. Kamu kayak orang, menentukan waktu, memilih waktu, menghadap Allah. Gitu. Jadi itu keuntungan yang luar biasa yang kita peroleh karena Allah memberikan waktu untuk kita. Menurut ulama yang lain, keluasan waktu itu membawa banyak keuntungan. Di antaranya apa? Yang pertama, agar kita tidak merasa sempit dan kesulitan. Iya dong. Kalau nggak diperpanjang, udah sempit dan sulit. Makanya waktu sholat subuh 5 menit, duhur 5 menit, asar 5 menit, sudah repot, sulit, mepet, nggak karuan dan untungnya diperpanjang oleh Allah. Yang kedua, Allah memberi kita pilihan waktu. Kamu suruh nentuin, pilih waktu sendiri. Mau milih awal, tengah atau akhir, boleh. Yang penting jangan di luar waktu. Kurang ajar loh, udah dikasih waktu panjang masih di luar waktu juga. Kurang panjang. Untuk apa kurang panjang? Itu aja 24 jam paling kamu berapa kali ngadep. Terus hati menjadi tentram, hati menjadi tenang karena bisa mengatur waktu yang kita sukai hingga hatinya bisa ngadep Allah dengan baik, bisa mempersiapkan diri. Makanya dulu guru-guru kita seringkali kalau sholat akhir waktu tuh duduk dulu lama, munadzarah sambil nyiapin hati, langsung sholat. Enggak seneng di awal waktu. Kenapa? Karena mikirin ketika di awal waktu masih sibuk ini itu, ketika menghadap nggak bisa konsentrasi, nggak bisa khusyuk. Maka mendingan kerjaan selesai, duduk, nadzar, ambil akal yang ngumpulin makna-makna, hatinya ngadep Allah, baru sholat. Sholatnya tentrem hatinya, tenang hatinya. Karena tujuannya sholat dikatakan as-sholat mi'rajul ummah. Sholat itu adalah diantaranya menghadapnya seorang hamba kepada Allah. Ketika kok menghadap tapi nggak ngeliatin Allah, itu bangetan. Kamu datang ngadep Allah. Inilah, kamu datang ngadep Pak Jokowi presiden nih ke kantor negara. Sampai ke kantor negara, istana, ngadep, ngobrolnya sama Muldoko. Pak Mul sehat, Pak Anu sehat, Anu sehat. Pak Jokowi, lu ngadep. Nanti kan begitu, Allahu Akbar, proyek masuk, ini masuk, ada Allah diingat. Kan kurang ajar. Datang mau ngadep Allah, yang diajak dongeng. Jadi kamu harus mikirinnya itu. Saya ini mau ngadep Allah, mestinya yang saya ajak dongeng ya Allah, yang lain tinggalin. Mau Pak Mul kayak Pak Mil kayak gak ada urusan. Konsentrasi hingga betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hikmah yang besar yang bisa kita peroleh
dari apa yang Allah jadikan waktu tertentu dan diperpanjang waktunya oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, kebaikan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga bisa mengerjakan waktu itu untuk ibadah dan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi anana qatarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba asolana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Salla wa salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.